Hai Sob, selamat datang kembali di channel Maka Media. Pada video kali ini, kita akan meneruskan untuk mereview alur cerita film yang pada video kemarin sudah pernah kita bahas, yaitu Squid Game. Buat kalian yang belum nonton part satunya, kalian bisa tonton dulu videonya biar ceritanya nanti bisa nyambung ya. Nanti aku taruh linknya di pojok kanan atas, oke? Jadi, gak usah lama-lama ya Sob. Buat kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol merah yang ada di bawah dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Langsung aja kita bahas. Seperti yang sudah saya prediksi, semua orang akan tertekan dengan bentuk sanksi permainan ini. Bertaruh nyawa adalah hal yang harus benar-benar dipikirkan. Apalagi ini hanyalah sebatas permainan saja. Sepertinya tak seimbang jika mereka harus bertaruh dengan nyawa mereka sendiri. Nyawa itu nggak bisa dibeli di toko loh guys. Jadi, jika mengorbankan sesuatu yang hanya satu-satunya untuk sesuatu yang nggak penting itu kayaknya nggak cocok belas. Untung si pintar Sang Woo ingat dengan isi perjanjian dan permainan ini. Dalam poin terakhir, jika mayoritas pemain setuju untuk berhenti, maka permainan akan dihentikan. Dan terjadilah voting singkat untuk menentukan dilanjut atau tidaknya permainan ini. Dan mayoritas pemain memilih untuk berhenti. Malam itu juga, mereka dipulangkan. Gi-hun dan seorang perempuan dijatuhkan di pinggir jalan, begitupun dengan Sang Woo dan satu pemain lainnya. Keesokan harinya, Gi-hun melaporkan kepada polisi tentang apa yang ia alami kemarin. Ia menjelaskan panjang lebar, tapi nampaknya polisi itu tidak begitu percaya. Kemudian Gi-hun memberikan sebuah kartu nama yang berisi nomor telepon. Itu adalah kartu dari orang di stasiun kemarin. Saat polisi itu mencoba menelepon nomor itu, ternyata yang mengangkat adalah seorang perempuan yang justru memaki-maki polisi itu. Dan akhirnya, Gi-hun pun terpaksa diusir dari kantor itu karena diduga telah mempermainkan polisi. Saat di dalam kantor, seorang detektif muda terlihat sepintas memperhatikan kartu nama dari Gi-hun, tapi kemudian mengabaikannya. Di jalan, Gi-hun melihat Sang Woo yang ragu-ragu ketika mau mengunjungi ibunya. Kemudian, mereka berdua memilih untuk pergi dan mengobrol sebentar. Sang Woo menceritakan bahwa dirinya terlilit hutang kepada para nasabahnya. Dia menginvestasikan uang nasabahnya ke dalam investasi kontrak berjangka. Tapi sepertinya uang itu tidak kembali dan para nasabah sudah rewel ingin uangnya kembali. Sebagai imbalannya, dia menjadikan semua aset miliknya sebagai jaminan, termasuk rumah dan toko yang ditempati ibunya. Saat mereka sedang mengobrol, Gi-hun mendapat kabar dari rumah sakit Daehan bahwa ibunya sedang dirawat di sana. Dia menderita diabetes parah dan mungkin saja kaki ibunya harus diamputasi karena lukanya. Karena tidak punya biaya, ibu Gi-hun tetap memaksa pulang dan tidak ingin dirawat di rumah sakit. Di tempat lain, seorang detektif muda sedang menelusuri keberadaan kakaknya yang hilang semenjak beberapa waktu yang lalu. Saat tiba di tempat kos kakaknya, dia menemukan sebuah kartu nama yang mirip dengan apa yang ia lihat tempo hari di kantor polisi. Dia berpikir mungkin mereka ada hubungannya. Di tempat lain, seorang kakak sedang mencoba menenangkan adiknya. Mereka berpisah dengan kedua orang tuanya beberapa tahun lalu, dan hari ini si adik menagih janji kakaknya yang akan membawa orang tuanya kembali. Si kakak tahu itu bukanlah hal mudah. Orang tua mereka berada di negara sebelah. Untuk melewati perbatasan, dia harus menyewa orang dan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Saat kemarin si kakak bermain Squid Game, si adik ini dititipkan di sebuah panti asuhan. Dan saat dia kembali, dia lantas menjenguknya. Sebelum bermain Squid Game, si kakak sudah mencoba untuk menyewa seorang broker untuk membantunya melewati perbatasan. Tapi alih-alih membantunya, si broker justru pergi membawa uangnya dan lari. Di tempat lain, seorang laki-laki harus nekat merampas uang bosnya karena gajinya beberapa bulan tak pernah diberikan. Masa sulit yang dialami perusahaan membuat hampir semua karyawan telat mendapatkan bayarannya. Tapi, laki-laki ini sudah tidak sabar. Setelah berhasil merampas uang bosnya, ia segera kabur menemui istri dan anaknya. Dia memberikan satu amplop berisi uang dan meminta si istri untuk segera pergi bersama anaknya keluar dari negara ini. Di tempat lain, di pinggir sebuah jalan, terlihat seorang bos jalanan sedang bersama anak buahnya. Si anak buah terlihat memberikan amplop yang kemungkinan adalah berisi uang hasil jarahannya malam itu.
Saat itu, si anak buah bilang bahwa semua anggota sudah tahu bahwa si bos ini menggelapkan uang milik bos besar untuk bermain kasino di Filipina. Tapi sayangnya, bukannya untung, si bos kecil ini justru merugi dan mendulang hutang yang banyak di sana. Tapi siapa sangka, si anak buah ini ternyata berkhianat. Dia mengundang orang-orang dari kasino Filipina. Mereka akan mengambil organ-organ milik si bos kecil ini untuk dijual, kemudian untuk melunasi hutang-hutangnya. Bos kecil ini pun berlari dan menjeburkan diri ke sungai. Gi-hun yang sudah putus asa akhirnya datang menemui mantan istrinya untuk meminta bantuan. Dia berharap mantan istrinya mau meminjamkan uangnya untuk ibunya berobat. Tapi sama saja, mantan istri ini juga sedang dalam masa sulit. Saat mengobrol, tiba-tiba suami barunya pulang bersama anak-anaknya. Kemudian Gi-hun langsung pamit pergi. Saat berada di halaman, suami baru mantan istrinya memanggil dirinya. Kemudian dia memberikan sejumlah uang kepada Gi-hun. Sebagai gantinya, dia meminta Gi-hun agar tidak datang lagi ke keluarganya. Apa ini bisa diterima? Jelas tidak. Gi-hun marah dan melemparkan uang itu. Kemudian Gi-hun pulang ke rumah. Dengan perasaan kecewa, ia membiarkan tubuhnya kehujanan. Ketika hampir sampai rumah, seseorang mencegatnya. Dia adalah detektif muda kita. Namanya adalah Junho. Dia ingin berbicara dengan Gi-hun mengenai kartu nama yang kemarin diperlihatkan di kantor polisi. Kartu nama yang sama dengan yang ia temukan di kamar kakaknya. Saat itu Gi-hun menolak dan langsung masuk ke rumah. Tak disangka kartu nama itu muncul lagi, diselipkan di gagang pintu rumahnya. Dalam seken yang tidak diperlihatkan, nampaknya Gi-hun berubah pikiran dan bersekongkol dengan detektif itu. Gi-hun pun memutuskan untuk kembali mengikuti permainan. Saat ia dijemput oleh mobil panitia, detektif itu telah bersiap dan mengikutinya dari belakang. Setelah perjalanan yang cukup panjang, sampailah mobil itu pada sebuah pelabuhan kecil. Nampaknya lokasi permainan berbeda daratan dan berada pada sebuah pulau terpencil. Saat di dalam kapal, detektif itu kemudian menyusup ke dalam mobil yang ditumpangi Gi-hun dan menyamar jadi salah satu peserta yang juga pingsan di sana. Ketika panitia mulai mengecek satu persatu para peserta, dengan cepat si detektif melumpuhkan panitia bertumpang itu dan memakai bajunya untuk menyamar. Dalam sebuah ruangan, mereka, para peserta itu, dipersiapkan menggunakan baju seragam yang sama dengan sebelumnya. Saat terbangun, mereka berkumpul satu sama lain. Mereka saling membentuk kelompok agar bisa saling melindungi saat bermain nanti. Mereka akan bekerja sama untuk menyelesaikan permainan ini dan keluar bersama-sama dengan selamat. Rencananya sih gitu. Di tempat lain, Junho sang detektif berusaha mengikuti kebiasaan panitia. Malam itu, para panitia memasuki kamar masing-masing dan beristirahat. Junho harus berhati-hati saat melepaskan topengnya, karena di dalam kamar itu terdapat CCTV yang mengawasi pergerakan para panitia. Jika tidak hati-hati, penyamarannya bisa saja ketahuan. Di dalam kamar peserta, seorang perempuan berteriak-teriak ingin pergi ke kamar mandi. Karena tak kunjung dibukakan pintu, wanita itu pun mengancam akan buang air kecil di dalam kamar. Ketika pintu dibuka, seorang wanita yang lain juga ikut pergi ke kamar mandi bersamanya. Di kamar mandi, salah satu dari mereka mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia menyelinap melewati ventilasi udara, sementara wanita yang satunya berjaga sambil mengulur waktu. Wanita itu kemudian menelusuri lorong ventilasi dan sampailah ia pada sebuah dapur. Di sana, para panitia terlihat sedang memasak sesuatu. Sepertinya mereka memasak gula. Kemudian, wanita itu bergegas kembali sebelum ketahuan. Setelah mereka semua makan, para peserta pun bersiap untuk bermain permainan selanjutnya. Mereka melewati anak-anak tangga panjang berwarna pink, dan sampailah mereka pada sebuah ruangan berwarna biru yang berisi mainan anak-anak, tapi dalam ukuran yang sangat besar. Semua peserta masih menebak-nebak permainan apa yang akan mereka mainkan saat itu. Kemudian panitia mulai memberikan instruksi. Semua peserta akan memilih satu simbol dari 4 simbol yang berada di tembok. Lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Semua orang mulai bergerak. Mereka akan berdiri di depan simbol yang mereka pilih. Saat itu kelompok Gi-hun sedang berunding. Kata Sang-woo, dalam dunia investasi, jangan pernah menaruh telur di keranjang yang sama. Hal ini membuat mereka memutuskan untuk tidak memilih dalam satu kelompok yang sama. Mereka beranggapan, jika ada salah satu yang kesulitan karena simbol itu, mereka akan saling membantu satu sama lain. Akhirnya, Sang-woo memilih bentuk segitiga. Kemudian, disusul pria Pakistan itu memilih bentuk lingkaran. Gi-hun dengan bentuk payung dan Pak Tua sisanya, yaitu bentuk bintang.
Ketika semua telah berjejer rapi di depan pilihan masing-masing, kemudian satu persatu panitia memberikan sebuah wadah berbentuk lingkaran kepada para peserta secara bergantian. Setelah semua mendapatkan wadah itu, panitia meminta semua peserta untuk membukanya. Dan kalian tahu apa isinya? Isinya adalah gulali yang tercetak sebuah gambar di tengahnya. Jadi, inilah jawaban dari apa yang si wanita lihat tadi malam di dapur panitia. Mereka memasak gula untuk dibuat gulali di permainan ini. Aturannya adalah semua harus bisa memisahkan bentuk yang tercetak di gulali itu tanpa merusak dan menghancurkan gambarnya. Dan jika ada yang sampai patah atau merusak, mereka akan dieliminasi. Sangwoo dan pria Pakistan itu terlihat lega, tapi tidak dengan Gi-hun. Kalian bisa bayangin guys, betapa sulitnya harus memisahkan gambar payung dari gulali itu dalam keadaan gulali yang sudah mengeras. Sekali saja ia gegabah, tamat sudah riwayatnya. Waktunya cuma 10 menit. Semua orang mulai bekerja. Satu persatu pemain mulai gugur. Setiap suara tembakan yang diletuskan membuat peserta-peserta yang lain semakin gugup, termasuk Gi-hun. Kelompok segitiga mulai terlihat ada yang berhasil menyelesaikan permainan, termasuk Sangwoo. Tapi kelompok payung dan bintang, mereka masih harus berjuang dengan taruhan nyawanya sendiri. Dalam keadaan terdesak dengan waktu yang hampir habis, Gi-hun terlihat semakin gugup dan berkeringat. Tanpa disengaja, tetes demi tetes keringat Gi-hun menetes mengenai gulalinya. Dia melihat gulali itu sedikit meleleh. Dia pun sadar, dia tak harus menggunakan jarum untuk memisahkan gambar itu. Dia akan menjilati gulali itu sampai garis batas gambarnya menipis. Dengan waktu yang sangat mepet, ternyata cara Gi-hun justru sangat efektif. Para peserta lain pun mengikuti cara Gi-hun. Dan ketika waktu hanya tinggal beberapa detik, Gi-hun berhasil menyelesaikan permainannya. Begitupun dengan Pak Tua itu. Mereka berdua akhirnya bisa keluar dengan selamat dari ruangan itu. Pada saat-saat terakhir permainan, seorang pemain yang juga bergambar payung tak berhasil memisahkan gambarnya. Gagang payung itu putus. Ketika panitia hendak menembaknya, peserta itu langsung memukul panitia di depannya dan mengambil pistol milik panitia itu. Kemudian, dia menyandra seorang panitia dan mengancam akan menembaknya jika panitia lain bergerak. Suasana kemudian menjadi sangat gaduh. Peserta itu meminta panitia yang disandranya untuk membuka topeng. Saat mengetahui panitia itu masih sangat muda, dia pun bilang, "Padahal kamu masih muda, kenapa milih jalan ini?" Sesaat setelahnya, dia terlihat menyesal, kemudian menembak kepalanya sendiri. Tak lama berselang, seorang frontman pun datang. Peraturannya adalah, panitia tidak boleh memperlihatkan wajah mereka kepada peserta. Begitu peserta mengetahui wajah salah satu panitia, maka panitia itu harus dieliminasi. Dan film pun selesai.